untuk semuanya ya, untuk semuanya artinya ya termasuk saya. Kita ini kan orang Indonesia kan, duwe tata krama sopan santun itu tetap toh. Kita jangan seperti di Amerika yang disampaikan bahwa di sana itu bebas untuk berekspresi ya, untuk ngeritik boleh, tetapi kalau sudah sampai ke penghinaan, apalagi kata-kata kotor yang tidak layak ya, yang disampaikan ya, apalagi yang dituju itu saya lihat ya, kalau itu jelas yang dituju Pak Jokowi selaku presiden gitu nggih. Lah ini jelas rakyat Indonesia kalau marah ya sak pas, ya memang harus seperti itu. Kalau rakyatnya saja sudah menghina, kata-kata yang tidak santun ya, tidak sopan seperti itu, ya sopo sing ora nesu. Sekarang saya balik lah, siapapun presidennya ya, kalau dikata-katai seperti itu ya jelas karena presiden dipilih secara langsung, ini berarti presiden itu adalah presiden kita bersama. Tidak hanya presidennya orang PDI, orang Nasdem, orang Golkar, orang Demokrat, orang PKS, dan partai-partai lainnya. Jadi ini tidak ngomong masalah partai, tetapi bicara masalah bangsa Indonesia ini adalah semua mengakui bahwa sekarang ini presidennya harus mau suka atau tidak suka ya kita harus presiden kita adalah Pak Jokowi. Lah kalau Pak Jokowi selaku presiden kita ya katakan seperti itu, dionek-onekin ya carane ditolol-tolol, dibajing-bajing, itu sapa sing ra nesu gitu loh. Jadi saya tidak bela sana, tidak bela sini. Tapi tengah-tengah ayolah kalau menggunakan kata-kata yo sing sopan yo sing santun. Indonesia itu jangan sampai anak keturunan kita, orang Indonesia itu seperti itu gitu loh. Ya. Mosok wong tuwa diunek-unekke kaya ngono, dibajing-bajingke kaya ngono. Kayane kok sudah tidak punya budi pekerti. Kalau wong tuane wis ora ngerti budi pekerti kayak gitu, sopan santun saling menghormati tidak ada, apalagi anak cucu kita nanti kaya opo gitu ya. Ya, saya kira itu yang perlu kita istilahnya kita ambil sesuatu yang harus membedakan bahwa Indonesia itu adalah demokrasi, tapi demokrasi ini ya jangan sampai liberal itu terus kebablasan gitu ya. Ngomong ya kena, ngeritik ya kena, ngelak-elak ya kena, neng ojo nganti menghina. Kalau sudah kata menghina lah ini, apalagi kata-kata itu jelas, nek saya melihat itu mesti marah saya. Ya, saya pun marah kalau dikatakan seperti itu. Ya, itu baru saya, belum yang lain ya. Betul enggak? Kira-kira seperti itu. Dia kan bapak kita. Dia orang nomor 1 loh di Indonesia. Ya, yang harus kita hargai, kita hormati. Kita harus istilahnya mbok yo gitu loh. Jaga. Kita ini orang timur. Artinya wong duwe tata krama gitu loh. Sekali lagi, ayo dengan kata-kata yang bijak, dengan baik padha-padha ngucapke mbok sing apik. Ngeritik pedas itu enggak apa-apa, keras, tapi jangan menghina. Nah, kalau sudah tekan penghinaan, nah mesti oke sing nesu wis toh. Nah, ya, nesu itu marah itu wajar. Jadi kalau enggak usah bela-bela Rocky Gerung lah, enggak usah bela-bela. Dia memang salah saat ini, ya. Ya harus minta maaf harusnya. Kalau enggak minta maaf ya monggo terserah Pak Rocky Gerung, harusnya minta maaf, itu penting ya. Kalau kita maaf paling tidak itu ada sesuatu penyesalan gitu loh, kata-kata itu jangan sampai ngombro-ngombro gitu. Tapi kalau sudah istilah wong rumongso dhek bener, apa yang dia lakukan, kata-kata seperti itu layak ya monggo, tapi semua tanggung akibat penjenengan dewi ya. Yaitu musuhnya yang lain tuh sekarang bukan lagi dengan presiden tapi rakyat Indonesia ya.
Kata rakyat ya monggo yang cinta dengan presidennya mesti nih. Ya, harusnya kan begitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, saya tidak bela sana bela sini, tetapi saya sebagai rakyat Indonesia ikut prihatin ya, karena Pak Rocky ini jadi ini wong akademis, wong pinter, cendekiawan, profesor dan lain-lain. Kayak-kayaknya kan semua bahasa tahu, terus dia bisa menjawab pertanyaan apa saja seakan-akan dia ahlinya, ya. Kata ahlinya segala bidang, koyok paling ngerti diri kan gitu. Lah sekarang mbok ya sedikit, jangan congkak, jangan sombong. Di atas langit ada langit, itu ya. Sedikit lah, jangan sampai jenengan itu nanti kebalik. Orang yang sombong, orang yang congkak itu musuh Allah. Ya, suatu saat akan jatuh dan akan direndah yang paling rendah. Oleh sebab itu ayo belajar rendah hati. Ya, rendah hati itu penting, karena kata rendah hati itu Tuhan yang tahu. Kalau kita mau rendah hati, suatu saat akan ditinggikan oleh Tuhan. Gitu nggih? Itulah untuk Pak Rocky Gerung. Sekali lagi hati-hati kalau ngendiko, kalau bicara yang baik. Ini pun tidak hanya untuk Pak Rocky, semuanya ya, baik politikus maupun siapapun ya, yang rakyat Indonesia harus ngerti sopan santun, budi pekerti, saling menghormati. Ya, jangan sampai waton jeplak nek carane wong Jawa. Waton jeplak itu waton ngomong. Akhirnya apa? Mulutmu adalah harimaumu. Artinya ya bunuh diri akhirnya. Ya, goro-goro ilat lidah itu kecil. Tapi kalau diumbar berbahaya ini kecil ini. Ya. Lidah itu kecil. Tapi kalau tidak bisa menguasai diri, mengendalikan lidah panjenengan, jenengan akan lebur pangastuti oleh karena tumindak panjenengan dewi. Tuhan berkati.